Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah mengerikan buat kalian. Oh ya, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian, bagi kalian yang sudah support dan subscribe channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga Allah Ta'ala selalu melipat gandakan amal kebaikan kalian. Amin. Oh ya, dan pada kesempatan malam hari ini gua akan membawakan sebuah kisah yang tentu saja masih dibawakan oleh Finlandita dengan judul Lawon Abang, yang sebelumnya cerita ini sempat ngadat beberapa saat ya, dikarenakan seperti biasa gitu loh. Dan berhubung karena kali ini ada yang request kelanjutannya, kita langsung saja buat kelanjutan dari Lawon Abang dengan judul Mendekati Para Pendosa. Tapi sebelum masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru mampir, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan sebuah konten horor buat kalian. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Krek. Suara pintu kayu yang sudah labu itu perlahan mulai tertutup. Suara derap langkah kaki Melati semakin terdengar mendekat. "Mbah, sampean lupa yo, aku ini bukan Mawar, Mbah. Aku ini Melati. Tolong ya, Mbah, jangan lupakan itu. Soalnya tadi Santo dengar dan hampir curiga, Mbah," ujar Melati yang kini duduk di samping Mbah Karso. Mbah Karso hanya menatap dengan mata tuanya dan memindah wajah yang tampak tak asing di depannya. "Maaf ya, Nduk, maafkan Simbah. Soalnya Simbah juga belum terbiasa." "Iya, Mbah, enggak apa-apa. Kita harus lebih berhati-hati lagi agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Dan aku enggak mau pembalasan dendam ini gagal. Mereka yang membuatku mati juga harus mati dengan cara yang lebih kejam dari cara mereka meniadakan aku." Melati pun menyahut dengan tangan terkepal. Mbah Karso tampak menghela nafas panjang. Hatinya sama sakitnya dengan apa yang dirasakan oleh Mawar. Kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa karena takdir merenggut membuat hatinya hancur berkeping-keping. "Lalu apa rencanamu, Nduk?" tanya Mbah Karso. Saat itu Melati sempat memejamkan mata sejenak. Sekelebat bayangan saat dirinya duduk paksa pun kembali terngiang jelas dalam benaknya. Dia pun ingat betul bagaimana saat satu persatu pakaiannya tertanggal dengan kasar, bagaimana mereka menghinakan dirinya sehina-hinanya, hingga akhirnya kehormatan yang dia jaga koyak tak tersisa. Bahkan suara gelak tawa para lelaki bejat itu masih terngiang-ngiang begitu jelasnya. Rasanya sesak, sakit, marah, dan dendam menggelak. Harga dirinya seakan terhempas ke dasar bumi. Dia pun kemudian membuka mata. Tatapannya nampak nyalang penuh dengan bara dendam. Bibirnya ranum itu menyeringai senyum, lalu dengan mantap berucap, "Rencanaku selanjutnya yaitu mendekati para pendosa." "Bah, ayo makan dulu. Ini urap-urap kesukaan sampean. Kemarin sampean bilang pengen pesan ini toh," ujar Melati dengan senyum dipaksakan. Mbah Karso hanya mengangguk. Tangannya yang gemetaran mengambil sentong nasi di piring. Lalu Melati mengambilkan urap-urapnya. Mbah Karso pun mulai memakan suap demi sesuap dengan begitu lahap. Sementara Melati hanya duduk memperhatikan. "Duk, masakan sampean memang selalu enak ya. Sampean gak ikut makan?" tanya Mbah Karso di sela-sela dia mengunyah. "Itu makanan untuk manusia, Mbah," saat Melati dengan senyum getir. Tiba-tiba sudut hati Mbah Karso mendadak terasa nyeri. Dia pun melanjutkan makannya sambil menangis terseduh. "Andai saja Mbah tidak ketiduran, andai saja Mbah bisa pulang lebih cepat, Nduk. Sampean pasti bakal selamat,"
Hukum saja nduk mbahmu ini nduk, hukum, isak Mbah Karso. Tangan Melati pun mulai terulur menghapus jejak air mata bening yang membasahi wajah keriput Mbah Karso. Ini bukan salah sampean, Mbah. Ini salah mereka yang membenci berlebihan. Salah mereka yang memfitnah sehingga meniadakan aku dengan keji, dan setelah sebelumnya sempat menghinakan aku. Mereka itu wajib dihukum, Mbah, bukan sampean, saut Melati. Dia pun menggenggam tangan kiri Mbah Karso, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja setelahnya. Keduanya pun berpelukan dan larut malam dengan tangisan yang sangat pilu. Mereka menjulukimu iblis, Nuk. Maka Mbah kabulkan sekarang. Mbah bangkitkan sampean bukan cuma-cuma. Maka jadilah iblis pembawa petaka, dan berilah mereka semua pelajaran tanpa terkecuali. Neraka mungkin menanti Simba di penghujung waktu, Nduk. Jadi tolong jangan buat ini jadi sia-sia, ujar Mbah Karso dengan tatapan menerawang. Imam Mbah tergadai, Nduk. Jiwa Mbah sebagai jaminan. Tapi tidak apa-apa, asal sampean bisa temukan keadilan atas apa yang menimpa, imbuhnya dengan suara parau. Iyalah cah, dipanggil dari tadi kok nggak nyaut. Ngelamun apa sih? Tanya Eyang Putri yang tak sejak kapan berdiri di samping Santo. Giginya nampak berwarna merah sebab dia sedang menginang kapur sirih. Eyang, ono apa sih? Oh, nggak apa-apa kok. Eyang cuma mau tanya, tapi tolong jawab dengan jujur ya. Iya Eyang, tanya saja. Pasti Santo jawab jujur kok. Tapi tergantung keadaan sih. Tergantung keadaan piye? Kalau keadaan tidak memungkinkan, kamu nggak mau jujur sama Eyang? Sebenarnya si Santo ini nggak berminat terlibat lebih jauh dalam obrolan dengan Eyangnya. Dia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Santo, apa malam itu gue dan yang lain langsung membunuh Mawar? Kalian nggak apa-apakan dia kan? Tanya Eyang Putri dengan tatapan melisik. Santo pun saat itu gelagapan, dan ia membuang muka ke samping, tak berani bertatap mata dengan Eyangnya. Eyang ini ngomong apa toh? Nggak jelas banget pertanyaannya. Jawab Eyang, Santo. Apa kau nggak dengar desas-desus para warga? Mawar itu bergentayangan semalam, cetus Eyang Putri. Ya terus kenapa toh Eyang? Dia gentayangan juga ndak bakalan sampai kemari. Rumah ini bukannya sudah Eyang pagari dengan pagar gaib. Yus, bukan Eyang. Rumah ini dijaga oleh sosok wanita, Santo. Dia itu kuat, tak terkalahkan. Eyang berhasil membuatnya berada di bawah kita. Dia bakal menjaga kita apapun yang terjadi. Tapi ada satu pengecualian. Dia tidak akan mau melindungi kita dari sosok yang memiliki latar belakang sama dengannya. Eyang Putri pun mulai menjelaskan. Loh, maksud Eyang apa sih? Aku kok tidak paham. Jadi gini, Mariana, dia adalah korban roda paksa, Santo. Itu yang Eyang tahu. Dia akan melindungi kita dari teror Mawar selagi gue benar-benar dan melakukan hal yang sama terhadapnya malam itu, ujar Eyang Putri penuh penekanan. Santo pun mulai kelagapan. Dia pun meraup wajahnya dengan kasar. Dia yang sebelumnya sudah percaya diri dan merasa aman, kini justru menjadi ketakutan setengah mati. Aduh, piye ki Yang? Tanya Santo dengan suara yang terdengar bergetar. Loh, piye apa? Kenapa kamu jadi ketakutan gitu? Pledak. Dasar gendeng, dasar goblok. Bisa-bisanya kue nafsu lihat Mawar, si iblis itu. Dah, pokoknya yang gak mau tahu Santo. Kalau nanti Mawar datang menerormu, silakan kue hadapi sendiri. Mariana juga gak bakal mau membantu. Dasar gendeng, umpat Eyang Putri kesal. Tapi Eyang, Mariana gak bakal tahu toh kalau gak ada yang bilang. Goblok. Makhluk selevel Mariana itu bisa membaca pikiran masa lalu, Santo. Dia bakal tahu apa yang terjadi cuma dengan sekali lihat. Kalau Mawar datang ke sini dengan tujuan balas dendam karena sudah diroda paksa lalu dibunuh, bukannya menolong kita. Yang khawatir Mariana malah balik menyerang kita.
Ngerti ndak sih kowe? Saat itu wajah Santo mendadak menjadi pucat pasi. Dia pun ketakutan setengah mati. Lalu aku harus gimana, Yang? Aku takut. Lah yo mbuh to yo. Makanya jangan asal tusuk sana sini. Eyang, jangan begini toh. Aku itu masih muda, Eyang. Jadi wajar kalau kowe asal mau merawani anak orang, termasuk si anak iblis itu, timpal Eyang Putri. Bukan begitu, Eyang. Sudah, sana pergilah ke rumah Pak Likmu. Eyang harap di sana kowe bakal aman. Mawar membawa dendam yang teramat besar, Santo. Itu pasti sangat berbahaya, gumam si Eyang Putri. Tapi Eyang gimana? Masa Eyang sendirian di sini? Dia tak ada urusan denganku, Santo. Tapi kan Eyang otak dibalik semua ini. Ojo melawak. Eyang cuma mengemukakan pendapat. Eyang cuma berasumsi. Soal keputusan buat mengeksekusi Mawar itu murni keputusan para petinggi desa, ujar Eyang Putri dengan entengnya. Bersiaplah Santo, ini wes hampir sore. Jangan sampai kue kemalaman, bisa berbahaya, ujar Eyang Putri sebelum akhirnya kembali memasuki rumahnya. Ah, sial, umpat Santo sambil menggebrak meja, membuat kopi hitamnya tumpah. Santo pun bangkit dan buru-buru masuk ke rumah, lalu bersiap untuk berangkat dengan membawa beberapa helai pakaiannya yang dimasukkan ke dalam bantal kain yang diikat. Aku berangkat, Eyang, pamit si Santo. Dia berjalan cepat setengah berlari ke arah utara. Tujuannya adalah pertigaan di ujung desa untuk sampai ke perbatasan desa. Santo harus melewati perkebunan karet yang tergolong sepi dan bingit. Semoga delman padalan masih belum ada yang menaiki. Kalau terlalu lama nunggu bisa kemalaman aku, gumam Santo sambil berlari.